Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Alia Pratiwi dengan NIM 230421183. Kali ini akan membahas mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia. Jadi, apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga sering disebut sebagai pemeringkatan karyawan, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil. Apa tujuan dari penilaian kinerja? Yang pertama adalah meningkatkan kinerja kerja. Jadi, umpan balik dari penilaian kinerja akan membantu karyawan untuk memperbaiki pekerjaan mereka. Yang kedua, menyesuaikan kompensasi. Jadi, penilaian kinerja akan membantu untuk menentukan gaji, bonus, ataupun penghargaan lainnya. Yang ketiga, pemutusan penempatan. Jadi, penilaian kinerja akan mendasari untuk dilakukannya promosi, pemindahan jabatan, ataupun penurunan jabatan. Keempat, identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi, jika kinerja buruk, maka akan dibutuhkan pelatihan, sedangkan jika kinerja baik, maka akan dilakukan pengembangan. Yang kelima adalah perencanaan karir. Penilaian kinerja membantu karyawan untuk menentukan jalur karir yang sesuai dengan mereka. Yang keenam adalah evaluasi proses rekrutmen. Kinerja merupakan cerminan dari efektivitas proses rekrutmen dan juga seleksi. Yang ketujuh adalah perbaikan informasi. Kinerja yang buruk menunjukkan adanya kesalahan analisis pekerjaan. Yang kedelapan adalah desain pekerjaan. Penilaian kinerja membantu menentukan kesalahan yang ada pada struktur pekerjaan. Kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja memastikan bahwa semua keputusan dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Lalu, apa saja manfaat dari penilaian kinerja? Yang pertama adalah membantu pengambilan keputusan terkait gaji, promosi, dan juga keberlanjutan kerja. Yang kedua, memastikan kinerja karyawan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, membantu karyawan untuk membuat rencana dalam memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan. Yang keempat, memberikan peluang untuk meninjau rencana karir sesuai dengan kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan langkah perbaikan selanjutnya. Adapun elemen-elemen penilaian kinerja, yang pertama adalah standar kinerja. Agar penilaian kinerja dapat berjalan dengan baik, diperlukan standar yang jelas dan menjadi tolak ukur dari penilaian. Standar ini harus sesuai dengan pekerjaan yang dinilai dan juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, valid. Standar harus cocok dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua, persetujuan. Standar harus disetujui oleh semua pihak, terutama karyawan. Yang ketiga, realistis. Standar harus realistis dan bisa dicapai oleh karyawan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. 4. Objektif. Standar harus bersifat objektif dan mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa bias. 2. Kriteria manajemen kinerja. Kriteria ini digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti perilaku, etika, kemudian keterampilan, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang digunakan untuk penilaian kinerja. Yang pertama adalah metode skala penilaian grafik. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala yang mencatat sifat-sifat tertentu, seperti kualitas kerja atau kepercayaan. Setiap sifat diberi nilai dari rendah ke tinggi, misalnya dari tidak memuaskan hingga luar biasa. Yang kedua adalah metode peringkat alternasi. Karyawan diurutkan dalam peringkat dari yang terbaik hingga terburuk berdasarkan satu atau lebih kriteria tertentu. Yang ketiga adalah metode perbandingan berpasangan. Karyawan dibandingkan satu lawan satu untuk setiap ciri tertentu. Penilaian memilih siapa yang lebih baik di antara setiap pasangan. Keempat, metode distribusi paksa. Karyawan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Misalnya,
5-10 kelompok, seperti terbaik, baik, hingga terburuk. Penilaian ini mirip seperti membuat kurva normal berdasarkan kinerja mereka. Yang kelima adalah metode insiden kritis. Penilai mencatat contoh kejadian spesifik, baik positif maupun negatif, yang menunjukkan kinerja karyawan. Catatan ini kemudian didiskusikan bersama karyawan pada waktu tertentu. Yang keenam adalah Behaviorally Anchor Rating Scale. Penilaian dilakukan dengan menggabungkan contoh kejadian kritis dan skala peringkat. Skala ini menjelaskan secara detail seperti apa kinerja yang baik atau buruk berdasarkan contoh nyata. Yang ketujuh adalah manajemen by objective. Penilaian berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya untuk setiap karyawan. Kemauan karyawan dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah tujuan tersebut tercapai. Yang kedelapan adalah electronic performance monitoring. Pengawasan dilakukan menggunakan teknologi elektronik seperti aplikasi atau perangkat. Data kinerja karyawan direkam secara otomatis setiap hari atau dievaluasi. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana penilaian kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi. Di sini saya mengobservasi kantor kepala desa Batu Hampar untuk mengetahui bagaimana sih penilaian kinerja yang mereka lakukan. Desa Batu Hampar terletak di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Setelah berbincang langsung dengan kepala desa, saya dapat mengetahui bahwa di kantor kepala desa Batu Hampar, penilaian kinerja dilakukan menggunakan absensi, kehadiran, dan ketepatan waktu. Seluruh aparatur desa dicatat secara rutin. Data absensi ini menjadi dasar utama dalam menilai kedisiplinan kerja, sekaligus menjadi tolak ukur kinerja aparatur desa. Data absensi yang telah terkumpul kemudian akan disusun menjadi laporan bulanan. Laporan ini tidak hanya disimpan di desa, tapi akan dilaporkan ke pihak kecamatan untuk dievaluasi bersama. Nantinya, berdasarkan hasil evaluasi, akan ada tindakan disiplin jika ditemukan pelanggaran. Tindakan ini mulai dari surat peringatan 1 yang diberikan jika terjadi pelanggaran awal, surat peringatan 2 apabila terjadi pelanggaran berulang, dan surat peringatan 3 yang menjadi langkah terakhir dan mengarah pada tindakan tegas seperti pemecatan. Penilaian kinerja dilakukan oleh Kepala Desa Batu Hampar dengan pendampingan dari pihak kecamatan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara transparan dan juga objektif. Penilaian yang dilakukan rutin setiap 1 bulan 1 kali ini menghasilkan tidak hanya data kehadiran, tetapi juga langkah penegakan disiplin seperti pemberian surat peringatan atau tindakan pemecatan bagi aparatur desa yang terus melanggar. Tindakan tegas ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di kantor kepala desa Batu Hampar. Sekian pembahasan saya mengenai penilaian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.